Ya, Pak, ada beberapa mungkin yang kemarin itu mungkin terlewatkan juga tadi malam mengenai pertanyaan Pak siapa yang terakhir itu Pak mengenai Pak Andi Simon itu, Pak Zung itu ya Pak, apa gitu ya, Johnson. Johnson ya, itu kan mempertanyakan mengenai tentang Pak Andi Simon penyembuhan apakah itu bisa diuji dengan klinis? Saya pikir itu pertanyaan agak berat juga itu pertanyaannya. Maksudnya pertanyaan berat itu bisa menjadi argumentasi yang nggak ada ujung pangkalnya nanti, karena semua akan ya mengatakan kebenarannya masing-masing. Yang penting begini menurut saya, kalaupun memang kemarin Pak Jongsung itu bilang tangannya gemetar lah, ininya lah, gitu ya, kita anggap aja itu sebagai suatu wadahnya dia, dan yang terpenting adalah dia tidak meminta uang kepada orang yang dia doakan, ya, ataupun mencari keuntungan dari orang lain yang dia doakan. Dan sembuh atau tidak sembuh, banyak juga orang bersaksi bahwa banyak mendapatkan kesembuhan. Saya nggak kenal juga mengenai, nggak pernah ketemu sih sama Pak Andi Simon, karena saya sering juga nonton, dia punya channel juga, dan ada beberapa jemaat yang bersaksi. Nah, ini saya juga mau mempertanyakan ini juga, mungkin Pak Pastor Paul juga ahlilah dalam untuk menjawab seperti hal-hal yang tadi itu. Walaupun tadi ada beberapa yang Pak Paul bilang itu saya berbeda pandangan aja sih. Yang Pak Paul bilang mereka sembuh, ternyata 5 tahun lagi mereka meninggal gitu ya. Itu kan ada jenjang-jenjang ada waktu yang terus berjalan. Paling tidak awalnya apakah itu asli atau palsu, itu juga saya nggak setuju itu palsu ya. Tapi yang penting waktu dia percaya Yesus, terima Yesus, dan yakin mendapatkan kesembuhan, dia sembuh hari itu. Persoalannya apakah dia mau bertobat? Nah, kembali lagi ke Alkitab, karena ada orang 10 kusta itu cuman yang satu yang datang sama Tuhan, yang 9 kan nggak datang sama Tuhan. Nah, ini berhubung juga dengan Andi Simon ini yang ada di Kalimantan, apakah beliau ini memang betul-betul ya mungkin Pak Paul kenal lah ya beliau, apakah betul-betul Pak Andi Simon ini ada ya tanda kutip ya, karena ada penyembuhan yang kadang-kadang bukan hanya lewat doa dia, tapi karena ada air yang dia sediakan, mungkin entah itu ya katakan air kebersihan yang terbuat produk-produk Israel, produk Jerman, kan ada itu kayak Living Water dan lain-lain, itu macam-macam tuh mereknya itu yang bagus-bagus. Nah, mungkinkah karena itu juga sebagai wadahnya, makanya orang juga bisa sembuh gitu loh Pak. Jadi ini dari mana ini kesembuhan? Apakah datangnya memang dari dia atau lewat air ini juga sebagai wadah? Tapi paling tidak dia kan berdoa buat jemaat itu banyak orang sembuh gitu loh Pak. Nah ini kalau saya pertanyakan dengan Pak Jansung kemarin itu mengenai dia mau debat, itu saya pikir kurang baik juga lah ya menurut saya, kalau dia kurang etis, kurang baik untuk dia mau memperdebatkan hal kesembuhan itu secara medis, membuktikan ini. Yesus sendiri nggak ada dokter yang dari tanah mata orang, kan secara medis kan nggak mungkin terjadi dari tanah mata orang kembali menjadi melek gitu, atau orang diceburkan ke kali orang bisa sembuh. Nah ini secara medis ini nggak masuk akal gitu. Jadi saya pikir Pak Jansung kemarin itu, saya pikir
ada beberapa dia punya mungkin kalau kita nggak bisa melakukan hal yang seperti itu, jangan juga kita iri terhadap orang punya karunia seperti itu. Contohnya Pak Paul ini. Pak Paul ini kan kenabiannya begitu luar biasa ya. Menjelaskan, langsung tunjuk orang siapa ini begini-begini. Nah, enggak semua orang bisa seperti Pak Paul. Jangan juga kita iri, ya. Jangan juga kita iri terhadap Pak Paul yang sudah melakukan banyak hal, keterbukaan terhadap negara ini. Jangan cari persaingan, bukan saingan gitu, tapi kita harus memberikan support. Apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak, ya Tuhanlah yang bicara buat dia gitu. Mungkin gitu pendapat saya, Pak Paul, sekalian tadi bertanya ke Pak Paul gitu, Pak. Ya, memang kalau saya pribadi saya nggak suka ini ya. Kenapa saya tidak pernah mengkritik Andi Simon? Karena ya nggak ada di hati saya saja untuk mempertanyakan, ya kan? Ya so far ya kalau memang dia percaya dengan itu ya nggak masalah. Ataupun kalau dia siapa yang dirugikan sama dia? Masalahnya kan begitu kan? Kalaupun bukan dari Tuhan deh, kalau bukan dari Tuhan dah sesat. Siapa Orang yang reform biasa, Pak. Nah ya, dari siapa reform yang biasa dirugikan? begitu, yang tidak sama itu dianggap sesat. Ya, jadi kalau saya lebih memilih untuk kalau tidak ada yang dirugikan, ya suka-suka dia, kayak berbahasa roh misalnya. Saya berbahasa roh ya, tetapi saya melarang teman-teman berbahasa roh di Zoom ini. Kenapa? Supaya yang lain jangan jadi batu sandungan. Saya berbahasa roh, tapi saya melarang teman-teman untuk berbahasa roh di Zoom supaya karena kita mau sesuai dengan yang tertulis. Kalau ada yang berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan nggak usah. Dan jarang sekali ya masalahnya bahasa rohnya banyak sekali orang berbahasa roh itu bahasa rohnya adalah hasil halusinasi, hasil ini ya. Karena orang berbahasa rohnya begitu, jadi ikut-ikut begitu. Ya kan makanya sering saya tirukan gitu kan, sandalawas. Ya karena begitu lihat orang GPPS, bahasanya la ya wala. Itu orang GBI bahasa lawannya sandalawas. Kami ya kira masuk kira baso. Itu ciri tipikal banget tuh. Gereja apa nanti bahasa rohnya gitu, gereja apa tempatnya si Tiberias beda lagi. Nah, jadi dari itu ini enggak begitu. Saya bilang itu kayak orang banyak orang bilang baptisan Roh Kudus tapi enggak penuh Roh Kudus beneran loh. Taunya dari Maya dari buahnya. Dari buahnya. Nah, saya pernah cerita ya. Saya punya dulu waktu saya sempat kerja, anak buah saya itu manajer pabriknya ya kan. Saya kan pegang perkebunan. Dulu kan saya pegang chemical di sebuah perkebunan besar itu kan. Kemudian anak buah saya kepala pabriknya. Pak Paul, apa sudah baptisan Roh Kudus? Dalam hati, saya ini pendeta karismatik, masa belum baptisan Roh Kudus? Saya bilang begitu kan. Terus dia, wah ini contohnya begini, wah Paul, dia contohkan, oh ya wah luar biasa Pak, luar biasa. Oke tetap semangat Pak, saya bilang begitu kan. Ya, terus berapa lama kemudian, nggak nyampe sebulan saya masih ingat itu ya kejadiannya. Terus ada tamu datang, ding ada tamu. Cerita begini, terus waduh ini tamunya minta yang aneh-aneh lagi. Terus Pak Paul nanti saya saja yang antar, Pak Paul pulang saja kasihan istri di rumah. Oke, bagus. Udah. Besoknya dia lapor, Pak Paul semalam saya ceweknya begini Pak Paul, kami pijet sama-sama. Dalam hati saya, kamu nggak basah roh lagi pijet kemarin ya. Anggap ya. Baru belum sebulan dia cerita bahasa roh berapi-api, saya disuruh bahasa roh segala macam. Nggak berapa lama kemudian dia bilang berbahasa roh sambil pijet. Nah, aneh kan? Kok saya rada nggak percaya ya yang gitu ya. Jangan gitu, Pak. Nah, jadi intinya apa? Latah. Ya. Hati-hati Anda yang berbahasa roh, yang ngaku-ngaku sudah menurut Roh Kudus, selalu lihat buahnya, yaitu karakter dan jiwa-jiwa. Kalau Anda tidak menggebu-gebu ingin memberitakan Injil,
dan Anda tidak menggebu-gebu untuk berdiakonia, ya saya kok merasa ragu. Dan yang paling merasakan siapa? Keluarga kita, istri, suami, anak-anak yang merasakan ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya kayak kemarin istri saya cerita, ya kan, kok kamu berubah sekarang. Ya kalau ditelepon ya, tante-tante saya itu panik loh ya, wah saya begitu heboh begini. Terus dia telepon istri saya, jangan-jangan kamu dimarah-marahin lagi sama, kan dia kaget kan? Enggak, sekarang malah baik suami saya si Paul ini malah baik, malah lembut, jadi sangat lembut hati. Ya dua kemungkinan, ya kan memang saya penuh Roh Kudus atau saya sudah capek marah-marah di YouTube. Kayak Pak Jenderal kan, saya yakin Pak Jenderal di rumah baik sama istrinya, udah capek marah-marah di YouTube. Bisa juga begitu ya, bisa ya. Kita pun harus kritis. Jangan-jangan saya nggak marah-marah di rumah karena sudah capek marah-marah di YouTube kan. Nah ya bercanda. Tapi intinya adalah kita harus realistis ya, hati-hati ya, harus realistis. Uji, wah Tuhan itu bilang ujilah aku. 1 Tesalonika 5 ayat 21 juga katakan ujilah segala sesuatu. Uji. Jadi termasuk yang Pak Andi Simon itu menurut saya diuji saja. Kalau memang dia dari Tuhan, contoh nih menarik sekali ya. Apakah orang yang melakukan mujizat dan dia memang dipakai oleh Tuhan, lalu dia pasti selamat? Oh, belum tentu. Belum tentu. 1, ada Matius 7 ayat 21, ya kan? Bukan orang yang berseru-seru padaku Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tetapi orang yang dia melakukan kehendak Bapakku. Pada akhir zaman banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah aku telah melakukan mujizat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Sesungguhnya aku berkata kepada mereka, enyahlah kalian semua pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Ya kan? Jadi gimana? Ingat nggak cerita waktu Yesus dan murid-muridnya ya menyembuhkan orang sakit, kemudian ada grup lain yang menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Lalu murid-muridnya bilang, guru, orang itu menyembuhkan, mengusir setan dan menyembuhkan orang demi namamu juga. Lalu kami menegur dia dan menyuruh dia berhenti. Yesus bilang apa? Jangan. Kalau orang yang tidak melawan kita ya dia bersama dengan kita. Nggak mungkin ada orang dia baru menyebut nama Yesus Kristus Tuhan, lalu dalam seketika itu juga dia menghujat. Kan nggak juga. Termasuk Andi Simon. Andai kata Andi Simon itu palsu, tetapi dia menggunakan nama Yesus. Termasuk dukun-dukun. Bisa nggak dukun-dukun menggunakan nama Yesus? Kalau dukun-dukun itu menghormati nama Yesus, ya dan dia menggunakannya untuk menyembuhkan orang sakit, bisa sembuh nggak? Oh, saya yakin bisa loh. Karena nama itu berkuasa dan dukun ini menghormati nama itu. Bisa nggak? Oh bisa. Walaupun dia agamanya kejawen atau dia agamanya Islam atau dia agamanya Buddha, Shinsei itu kan. Karena dia lagi panik, supaya bisa sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tapi dia percaya nggak? Oh dia punya sesembahan lain. Dia menggunakan nama Yesus itu karena nama itu berkuasa. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah dia selamat? Enggak. Karena kan dia hanya menggunakan nama yang berkuasa itu. Dia sendiri tidak mengaku Yesus Kristus adalah kuriosnya. Kalau dia mengaku Yesus adalah kuriosnya, maka dia akan tinggalkan semua dewa-dewanya dia. Makanya banyak orang yang disembuhkan walaupun dia bukan menjadi Kristen. Dan banyak orang-orang Islam yang datang kepada Pak Pendeta yang tadi saya ceritakan, walaupun dia tidak pergi ke gereja, tetap Islam. Banyak. Jadi boleh nggak? Ya boleh saja. Selamat nggak dia? Enggak. Sembuh nggak? Sembuh. Kalau dia percaya kok. Tetapi kan dia tidak percaya dan mau memberikan diri dibaptis dan tidak mau menjadikan Yesus sebagai kuriosnya. Tetap sembuh nggak? Terus 5 tahun kemudian sakit mati nggak? Ya belum tentu. Nggak. Dia kalau bilang sembuh ya sembuh. Nggak. Kalau cancer itu kan ada yang pelan-pelan menggerogotinya. Jadi yang cerita saya tadi, orang ini tuh dia nggak mau ke dokter. Saya sembuh, saya yakin sudah sembuh. Tiba-tiba dia mati karena cancer gara-gara dia nggak mau ke dokter. Nah itu juga salah. Jadi kalau yang yakin sembuh, ya ke dokter ngecek. Oh tapi nanti iman saya goyah, berarti kamu nggak punya iman. Kalau namanya iman itu nggak goyah begitu. Serius. Jadi jangan takut ya. Teman-teman habis didoain, Anda harus cek ke dokter yang benar. Jangan sampai nanti saudara kena tipu-tipu mujizat palsu. Kalau saya kok tetap percaya pergi ke dokter. Si Pak Pendeta yang ini, Pak Pendeta ini yang saya cerita, orang mati aja bangkit loh. Orang mati aja bangkit tuh, Pak. Itu benar-benar. Orang dokter sudah dicopotin tuh ya semua. Bilang sudah mati. Ya sudah. Nangis-nangis semua. Ya sudah kita berdoa ya.
terus berdoa, ada kuasa dalam darahnya, didoain, tiba-tiba bangkit, ditinggal pulang gitu kan, udah masuk ke kamar mayat, tiba-tiba bangkit, jalan. Kalau itu sering, nggak cuma sekali ya, mati suri ya, pokoknya dokter sudah bilang mati. Ya, daripada dikubur kan mendingan didoain dulu. Makanya teman-teman, kalau mau coba boleh saja dengan nama Yesus, tapi harus percaya, ya kan? Kalau saya kok karena saya punya iman, tidak semua sakit harus disembuhkan, tidak semua kematian harus ditangisi, ya kan? Karena Tuhan terus mendatangkan kebaikan. Tetapi apabila manapun tiba-tiba Tuhan kurangkan hati yang begitu rupa, kayak Frank itu tadi ya, saya datangi, Frank, Tuhan mau kamu sembuh, Frank. Tiba-tiba gerakan saya semalaman saya menangis buat beliau itu ya. Karena ini orang baik banget, tiba-tiba waktu dia nangis saya kaget. Ini orang maco, ini ya, tapi kok nangis. Terus saya merenung, oh iya ini orang dari kecil susah. Dia kan ceritakan masa kecilnya semua. Benar juga ya, makanya pagi Pak. Dan dia orang yang baik banget. Makanya akhirnya saya pikir, Tuhan, boleh nggak saya doakan? Dalam hati saya digerakkan pagi-pagi itu saya bangun, saya doakan dia. Ya sembuh, sampai sekarang nggak diamputasi, udah hampir 3 tahun. Sampai sekarang nggak diamputasi. Nah, artinya kalau bilang sembuh itu nggak sugesti ya, bukan sugesti. Dan dokter memang menyatakan sudah sembuh, karena kan dia sudah ke rumah sakit. Dokter bilang sembuh. Nah, jadi saya kok percaya itu kesembuhan itu masih ada. Nah, kalau misalnya nih ada orang-orang seperti Johnson nggak percaya, ya terserah dia, itu kan ruginya dia sendiri. Kan dia sendiri yang rugi, ya kan? Jadi salah nggak dia? Ya nggak salah juga. Nggak salah juga. Misalnya nih kita deket-deket Pak Jenderal, sama ini kan kita bergaul dengan Pak Jenderal kan di Zoom ini. Kan Pak Jenderal bilang, ayo Gajah Mada main ke rumahku sini, saya ajari kamu. Kan sudah ditawari main ke rumahnya. Padahal Pak Gajah Mada lagi diubur bersama Intel kan itu kan. Padahal main aja ke rumahnya, ya rugi sendiri dia nggak mau main. Tinggal main aja, Pak. Ini gimana nih Pak caranya nih? Pak Susu Kuda ini kan, ayo main sekali-kali ke rumahnya Pak Jenderal, ya kan? Ya kan dia orang baik juga toh. Nah, jadi artinya apa? Artinya seringkali kita tidak menikmati berkat itu gara-gara kita nggak percaya. Kita menolak. Tapi berkat itu tetap ada nggak? Tetap ada. Tapi kan kita boleh pilih mau percaya apa enggak. Dosa enggak? Ya enggak dosa. Rugi saja. Rugi saja gitu ya. Ini tinggal 3 lagi sampai Pak Lim terakhir ya, sampai Pak Lim ya. Sampai Pak Lim. Ini Pak ada Ibu Lisbeth, Pak Yongki kemarin